Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Wahyuni dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B1 Karyawan akan menyampaikan materi tentang perkembangan kognitif peserta didik. Kognitif yang artinya pengertian dan mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget: tahap sensori motor, yaitu pada umur 0-2 tahun, pengetahuan anak melalui interaksi fisik, baik dengan orang maupun objek atau benda. Skema-skemanya baru berbentuk refleks-refleks, seperti menggenggam, menghisap. Nah, pada bayi, bergerak dari tindakan refleks intensif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbiolis. Tahap pra-operasional. Pada umur 2-6 tahun, anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan dunia atau lingkungan secara kognitif. Simbol-simbol itu seperti kata-kata dan bilangan yang dapat menggantikan objek, gambar-gambar, peristiwa, dan kegiatan tingkah laku yang tampak. Operasional konkret, yaitu pada umur 6-11 tahun, anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat menambah, mengurangi, bahkan mengubah. Operasi ini memungkinkannya untuk memecahkan masalah secara logis. Pada tahap ini, anak dapat berpikiran secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Operasi formal, yaitu pada umur 11 sampai dewasa. Pemikiran lebih idealistik pada periode ini merupakan operasi mental tingkat tinggi. Di sini anak remaja sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hipotesis atau abstrak, tidak hanya dengan objek-objek konkret. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu 1. Fisik. Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru. Tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan, kecuali jika intelijensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Yang kedua, kematangan. Kematangan sistem saraf menjadi sangat penting karena memungkinkan anak memperoleh secara maksimum dari perkembangan atau pengalaman fisiknya. Yang ketiga, pengaruh sosial. Lingkungan sosial termasuk peran penting, yaitu peran bahasa dan pendidikan, pengalaman fisik, dan dapat memacu atau menghambat struktur kognitif. Yang keempat, proses pengaturan diri. Proses pengaturan diri dan pengoreksi diri mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, pengalaman sosial, dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik. Fase-fase perkembangan kognitif
peserta didik menurut Piaget, yaitu 1. Perkembangan kognitif masa bayi. Pada masa sensorik motorik berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira usia 2 tahun. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan kemajuan pesat dalam kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sesuai tindakan-tindakan fisik. Dalam hal ini, bayi yang baru lahir bukan saja menerima secara pasif rangsangan-rangsangan tersebut terhadap alat-alat inderanya, melainkan juga aktif memberikan respon terhadap rangsangan tersebut, yakni melalui gerak-gerak refleks. Subtahap perkembangan sensori motorik menurut Piaget yaitu 1. Perkembangan persepsi, yang kedua perkembangan konsepsi, 3. Perkembangan memori, yang keempat perkembangan bahasa. Yang kedua, perkembangan kognitif masa anak-anak awal. Perkembangan kognitif pada masa anak awal-awal dinamakan tahap praoperasional yang berlangsung dari usia 2 sampai hingga 7 tahun. Pada tahap ini, konsep yang stabil dibentuk penalaran mental muncul, mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Yang ketiga, perkembangan kognitif masa anak pertengahan. Pada masa ini, anak sudah bisa mengembangkan pikiran logis, ia mulai mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Dalam upaya memahami alam sekitarnya, mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera, karena ia mulai mempunyai kemampuan untuk memecahkan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan yang sesungguhnya. Yang keempat, perkembangan kognitif masa remaja. Masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Hal ini adalah karena selama periode pada masa remaja ini, pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Sistem saraf yang berfungsi memproses informasi berkembangnya dengan cepat. Yang kelima, perkembangan kognitif masa dewasa. Salah satu pernyataan yang paling banyak menimbulkan kontroversial dalam studi tentang perkembangan rentang hidup manusia adalah apakah kognitif orang dewasa seperti memori, kreativitas, intelijensi, dan kemampuan belajar paralel dengan penurunan kemampuan fisik. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses kognitif atau belajar, memori, dan intelijensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus-menerus bertambahnya usia. Yang selanjutnya, strategi dan gaya kognitif. 1. Strategi kognitif. Strategi kognitif adalah kemampuan internal seseorang belajar, berpikir, dan memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Strategi kognitif merupakan kapabilitas yang mengatur cara bagaimana peserta didik dapat mengelola belajarnya ketika mengingat dan berpikir. Ia juga merupakan proses pengendali atau pengatur pelaksanaan tindakan. Yang selanjutnya, jenis-jenis strategi kognitif, yaitu 1. Chunking, yaitu strategi yang mengorganisasikan suatu sistematis melalui proses mengurutkan, mengklasifikasi, dan menyusun. Chunking dapat membantu seseorang untuk mengelola data yang sangat banyak atau proses yang sangat kompleks. Yang kedua, spatial, merupakan suatu strategi untuk menunjukkan hubungan antara hal yang satu dengan yang lainnya.
Dalam kategori ini termasuk premise atau label, atau table, atau konsep, atau maps, atau peta konsep. Yang ketiga, bridging. Merupakan strategi yang menjembatani pemahaman seseorang melalui metafor atau perumpamaan. Analogi merupakan strategi pengendalian yang dapat menjembatani suatu konsep yang baru dengan menggunakan konsep yang sudah dipahami sebelumnya. Yang selanjutnya, multimorphose merupakan strategi kognitif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain imagery, rehearsal, atau neurons. Selanjutnya, gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan salah satu variabel kondisi belajar yang menjadi salah satu pertimbangan dan merancang pembelajaran. Pengetahuan gaya kognitif dibutuhkan untuk merancang atau memodifikasi, dibutuhkan untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta metode pembelajaran. Diharapkan dengan adanya interaksi dan faktor gaya kognitif, tujuan, materi, serta metode pembelajaran, hasil pembelajaran siswa dapat dicapai dengan maksimal. Jenis-jenis gaya kognitif. Ya, 1. Gaya kognitif analisis. Gaya kognitif analisis yaitu senantiasa mencari maklumat yang boleh diramal. Yang kedua, berpikir secara saintifik. Yang ketiga, senantiasa merancang sesuatu dengan teliti dan terperinci. Yang selanjutnya, gaya kognitif idealis, yaitu bersifat reseptif dan pandangan yang luas apabila menghadapi masalah. Yang selanjutnya, suka bertanya ketika dihadapi masalah. Yang ketiga, gaya kognitif pragmatik, yaitu bertumpu pada amalan yang praktikal. Yang selanjutnya, boleh diatasi masalah secara realistik dan logik, dan suka berimplementasi. Gaya kognitif realisme, yaitu anggap mudah realita melalui 5 indera, yaitu mata, telinga, mulut, hidung, lidah, dan sentuhan. Tidak tergantung pada maklumat buku atau bahan media, dan lebih suka bertumpu kepada apa yang dilihat secara fiksial. Gaya yang selanjutnya, gaya sintesis, yaitu mampu mencari data dan maklumat untuk menyelesaikan masalah. Cukup sekian penjelasan perkembangan kognitif pada peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.